mulai absen, Ibu tanyakan dulu kabarnya ya. Ya. Oke, are you happy now? Yes. Do you feel happy? Yes. Kira-kira apa yang membuatnya semua anak-anak hari ini? Karena mungkin ketemu sama ibu guru? Ya. Alhamdulillah ya, berarti ibu sudah menjadi penyemangat hari ini, ya. Boleh ibu guru duduk? Boleh. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu ya. Siapa yang berdoa di sini? Ya, silakan Agi Senamik untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Agi Senam Putri Utami hadir. Alfia Halimah Musadia, Imam Cahyani, Nurul Fitria, Nazia, Nazila, yang ibu ngomongnya harus benar-benar ya. Sobiatul Munajah, Indah Muslimasari, Linda Bella. Baiklah anak-anakku semua, anak yang sengaja hari ini ibu guru mau mengajarkan tentang apa? Penasaran ya. Yang perempuan yang pakai hijab, pakai jarum pentul? Jarum pentul yang anak-anak gunakan itu jarum pentul yang ujungnya runcing atau bukan? Yang ujungnya runcing ya. Kenapa? Silakan satu orang angkat tangan, apa alasannya? Angkat tangannya. Apa alasannya kenapa pakai ujungnya runcing nggak pakai yang tumpul? Ayo silakan, ada senang. Agar bisa menembus kain. Iya, agar bisa menembus kain. Ya, sudah benar jawabannya teman-teman? Ya. Ya, kalau sudah benar, ayo kita kasih. Itu ya, dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Nah, jarum itu pada saat dia menembus ke jilbab, itu kita sedang ngapain? Kita sedang melakukan apa? Ditekan enggak? Iya. Tekanan. Nah, tekanan itu tadi dia terjadi pada apa? Kalau jarum pentul itu zat padat, zat cair atau zat gas? Padat. Ada zat padat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat padat. Nih anak-anak, tekanan pada zat padat. Ada gambar apa nih sayang? Sepatu. Ada gambar sepatu yang ini ujungnya bagaimana? Runcing. Kalau yang tengah? Iya, tumpul ya. Kalau sebelah sana, ujung sana ada gambar apa? Sepatu. Ada gambar paku. Ya. Nah, gambar yang ini berkaitan dengan tekanan pada zat padat. Sebelum guru mulai menjelaskan lebih lanjut, kita akan melakukan ice breaking. Mau nggak kita senang-senang terlebih dahulu? Mau. Ya, ayo silakan berdiri.
Se. Aha. Bisa? Ya. Oke, siap. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Ha ha ha. Na. Aba aba. Na. Aba aba. Semangat. Alhamdulillah. Kalau sudah semangat, silakan. Anak-anak mau lebih tahu lanjut tentang tekanan pada zat padat? Ada? Yang sebelah kiri gambar apa? Tabungnya diapain? Dipantau. Dipukul pakai apa? Palu. Pakai apa? Palu. Kira-kira ya. Paku yang dipakai sama kegiatan sebelah kiri, paku yang mana? Paku yang A atau yang B? Kalau paku yang B dia kenapa? Yang B dia kalau paku yang A, kalau misalnya paku A yang dipakai kira-kira bisa masuk nggak? Bisa masuk ya. Nanti bisa jadi pakunya yang rusak atau kainnya yang rusak. Ya sayang ya. Oke. Ada pertanyaan di sini. Mengapa ujung paku dibuat runcing? Angkat tangan. Ayo jangan habiskan terus yang lain. Ayo silakan. Tidak seperti tadi. Ayo angkat tangan saja. Kenapa pakunya harus runcing? Ayo silakan. Silakan. Sofinya, kenapa ujung pakunya harus runcing, Sofi? Ya, udah Sofi silakan. Supaya apa? Supaya mudah. Supaya mudah digunakan. Supaya mudah digunakan, supaya mudah ngacaknya ke kayu. Ya. Kita kasih apa sih Sofi? Terus Tidak. Ya, sorry sekali. Kita kasih apa? Kita kasih kue. Kita kasih kita kasih kue. Nah, pertanyaan yang kedua. Di antara benda tumpul dan lucu, ya. Jadi ini maksudnya adalah bukan hanya paku saja, ya. Jarum juga tadi kan. Mana yang memiliki tekanan yang paling besar, yang lebih cepat nancap maksudnya? Lucu, ya. Seperti tadi alasannya, ya. Kita kasih apa? Kasih kue, kasih kasih kue. Lanjut. Untuk tahu perumusan daripada tekanan pada zat padat, ya, hari ini guru akan informasikan terlebih dahulu tujuan belajar kita. Yang pertama adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat, ya. Jadi pada saat kita menekan tadi, misalnya jarum betul, ya, kita tekan berarti tekanan kan? Apa saja yang mempengaruhinya? Itu yang harus kita tahu sekarang, ya. Kemudian yang kedua adalah mempelajari contoh-contoh tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas tadi sudah kita sebutkan contohnya karena kayak jarum betul, kayak paku, kan? Kemudian yang ketiga, menghitung tekanan pada zat padat. Kalau yang namanya pelajaran hitungan, berarti itu kegiatan anak-anak adalah menghitung. Siapa yang suka matematika di sini? Harus suka matematika, karena kalau suka matematika, IPA soal hitungan menjadi lebih bisa. Oke? Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran di sini, hari ini Ibu Guru sudah membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2 yang di belakang, dan kelompok 3. Oke, kelompok 1 siapa ketuanya? Oke, Fitri.
Putri kelompok 2? Bella. Bella. Kelompok 3? Agisna ya. Bu, apa yang akan kita lakukan hari ini, Bu Guru? Ibu Guru sudah menyiapkan sesuatu saya ya. Penasaran? Penasaran. Ya. Ibu Guru juga penasaran. Ini yang sudah Ibu Guru siapkan. Bisa baca dari jauh? Bisa. Tidak. Kalau tidak bisa baca, saya akan membantu. LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Jadi hari ini Bu Guru akan bagikan masing-masing ke kelompok. Kemudian anak-anak akan melakukan praktikum sederhana terkait dengan tekanan pada zat padat ya. Nanti anak-anak tinggal yang pertama tulis nama anggota kelompoknya ya. Dan yang kedua anak-anak baca bahan langkah percobaannya seperti apa ya. Kelihatannya aja ini ada bacaan-bacaan, tapi anak-anak cuma masuk aja. Nanti kalau anak-anak tidak paham, tinggal nanya sama guru ya. Semudah. Oleh karena itu, ada beberapa penilaian yang Guru ambil di sini ya. Pada saat anak-anak diskusi kelompok ya, itu semuanya harus kerja ya. Misalnya satu buka memperagakan, yang satu buka tulis, satu buka mengamati. Jadinya semuanya nanti kerja ya anak ya. Oke, Guru lanjutkan. Nanti anak-anak juga akan melakukan presentasi kelompok. Silakan. Ya, silakan tulis dulu nama temannya, nama sudah semua. Tulis dulu. Dengar arahan guru. Pertama, tulis nama anggota kelompok. Silakan ditulis dulu. Ya, tulis ya. Dan yang kedua, ya, karena di sana sudah tertera, ya. Saya sudah lihat alat dan bahannya. Bisa lihat di sana apa alatnya di sana yang pertama? Kelas visit. Ini guru sudah siapkan. Tahu kan? Ini mana untuk anak laut yang satu kelompok itu guru lakukan dua. Tolongnya. Ini juga kelas visinya dua. Semuanya bergerak sesuai dengan arahan di sana. Siapkan pulpennya, ya. Siapkan pulpennya. Lihat arahan pertama. Disuruh apa? Ingat itu sepadan. Siapkan alat. Guru kasih waktu 5 sampai 10 menit. Dikerjakan dengan tepat ya. Ya, boleh baca. Ini aja nak, ini aja biasa. Nah, sudah itu. Lalu yang kedua, kalau ini ini aja bisa. Lihat hasilnya. Bagus.
supaya maksudnya supaya sama-sama yang udah kelompok 1 bahas ini, kelompok 2 bahas ini, kelompok 3 bahas yang ini. Oke, silakan maju kelompok 1. Silakan. Langsung saja ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan tarikan hasil kerja. Mana anggotanya adalah Saya Nadia. Saya. Ya. Saya Baik, siapa yang akan membacakan jawaban? Silakan. Silakan. Jangan moderator yang lain. Silakan. Apa baca saja. Oke. Perhatikan ya untuk pertama nak, perhatikan. data dan hasil pengamatan pada hasil untuk mengikuti dan mengukur. Ya. 2. Permukaan yang menyebut kecil. Keterangan tekanan bekas pada manusia. Ya. Karena Sudah. besar. Fokus. Sudah? Pensil menunjukkan A permukaan yang menyebut Dengar anak-anak? B. Keterangan tegas bekas pada manusia tekanan besar. Iya, jadi kalau bersuara harus lebih besar, nak ya. Baik, kita akan membuktikan apakah sama jawabannya dengan anak-anak. Ketika runcing, maka kalau luas permukaan yang menyentuh itu runcing, berarti luasnya besar apa kecil? Kecil. Kalau kecil dia akan lebih dalam kan tekanannya. Lebih dalam itu juga berarti tekanannya makin besar. Bagaimana kalau kita pakai yang tumpul itu ya? Kalau pakai tumpul lihat kan? Ini yang runcing. Sekarang kita pakai yang tumpul sayang. Yang tumpul dengan gaya yang sama. Bukan sudah hantam sampai lembur, nggak usah ya. Nah, dengan gaya yang tadi. Ini sama. Nah, mana yang lebih dalam? Yang runcing apa yang tumpul? Yang runcing ya. Baik, berarti jawabannya ketika luas permukaannya kecil, maka tekanannya adalah besar. Ketika luas permukaannya adalah tumpul atau besar, maka tekanannya akan menjadi kecil. Kasih tahu ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Ya ada. Kalau tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Kita kasih W, dikasih O, dikasih W. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Yang kelompok 2. Silakan. Silakan maju saja, maju. Kelompok 2. Jangan ketawa-ketawa, enggak boleh. Jangan injak kakinya sebagai delapan. Silakan, serius supaya cepat waktunya. Silakan. Siapa jadi moderator langsung? Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dari Kelompok. nama anggota kelompok, saya tidak dapat hadir dan saya seperti aja. Iya. Jangan ketawa, sudah bisa ya. Sudah, silakan siapa yang akan membacakan jawabannya? Sofiatul Munajat. Silakan Sofiatul. Gaya pada saat menekan, bisikan sedikit agar cepat masuk atau kecil. Ya. Beri keterangan tekanan bekas pada platisin besar. Perhatikan temannya nak. Terus. Gaya pada saat menekan dengan tekanan besar. B. Keterangan tekanan bekas pada platisin sangat besar. Sudah. Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Tidak ada, berarti kelompoknya hebat-hebat. Iya. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Perkenalkan, nama saya Indra Puspitasari dan di sebelah saya ada Sunan guru kami. Saya Layari Sani Halira. Silakan. Siapa akan membacakan jawaban kesimpulan? Kesimpulannya, luas membekali tekanan pada benda. Ya. Yang artinya luas mempengaruhi benda. Contoh, ketika kita menancapkan benda yang tajam, maka itu tidak memerlukan tekanan yang lebih besar. Ya. Ya. Sedangkan jika kita melakukannya dengan benda tebal, maka memerlukan tekanan yang lebih keras. Iya. Bagaimana? Ya. Ada pertanyaan, silakan gitu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih apa untuk kelompok 3? Mana jawabannya tadi? Senang melakukan eksperimen? Jadi di pelajaran IPA itu ketika anak-anak dapatkan perumusan tertentu ya, itu sudah berasal dari eksperimen tertentu ya. Contohnya eksperimen yang tadi. Yang kedua, guru belum contohkan yang tadi ya. Yang kedua, perhatikan ya. Apakah tekanan itu dipengaruhi oleh gaya? Pertama, ibu guru akan memberikan gaya ya melalui pulpen ini. Nah, perhatikan. Dengan gaya pelan-pelan saya berlemas. Sudah lihat tekanannya? Kecil juga kan? Nah, kalau ibu guru tekan dengan kuat, saking ibu sebel misalnya sama orang, bagaimana? Dia lebih besar. Gaya besar, tekanan juga Besar. gaya kecil, tekanan juga Kecil. Tapi dia akan berbanding terbalik dengan Luas. Kalau luasnya kecil, tekanannya yang besar. Kalau luasnya besar, tekanannya yang kecil. Oke? Oke. Boleh kita lanjutkan? Boleh. Masih tetap semangat. Masih. Ya. Kok semangat ya? Tapi tidak tersidang dalam diri ya. Semangat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Senyumnya mana? Terima kasih. Ya, karena kalau kita senyum nanti kita akan bisa belajar lebih baik. Kita lanjut ya. Nah, ini dia saya. Tekanan pada zat padat. Apa itu tekanan pada zat padat, Ibu? Berarti kita melakukan tekanan menggunakan zat padat. Apa itu, Bu? Tekanan pada zat padat bisa dibaca besarnya apa? Besarnya gaya pada zat padat yang luas permukaan benda tersebut. Iya, coba perhatikan. Tekanan adalah gaya yang Ibu berikan melalui zat padat ini ke luas permukaan ya, sesuai dengan arahan yang tadi. Rumus daripada tekanan pada zat padat bisa dibaca apa, Anak? Baca. P sama dengan Tekanan Pascal atau ya. Kita baca rumusnya dulu ya. P sama dengan F per A. Ya, keterangannya apa? P itu tekanan. Apa satuan tekanan? Berasal dari bahasa Inggris P. Pressure. Press. Tekanan. Satuannya apa, Nak? Iya, boleh Pascal atau Newton per meter. Anak dulu. Boleh Pascal juga
daripada segitiga piramida. Lihat ya, lihat sini. P, oke. F sama A. P itu apa? Kepada P kanan, ya. Satuannya apa? Pascal. F itu apa? Gaya. Satuannya apa? Newton. A itu apa? Satuannya apa? Kalau saya nyari P, saya tutup P, jadinya F per A. F lagi A. Bu, kalau saya nyari F bagaimana, Bu? Tutup, jadinya P dikalikan dengan A. Nah, jadi kalau ibu nyari A, caranya F dibagi B. sudah. Ada pertanyaan dulu di perumusan ini? Kalau tidak ada, mari kita masuk ke contoh soal. Semangat pagi. Luar biasa. Ya, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, ini sebentar dulu. Faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat apa saja, nak? Ada gaya sama luas. Sesuai rumus. Sama kan? Sama ya. Nah, ini dia jawaban yang kita itu. Kalau F besar, P-nya akan besar. Kalau A-nya besar, maka P-nya akan menjadi kecil ya. Nah, ini boleh sambil ditulis saya ya, supaya anak-anak lebih mengerti. Contoh soal, yuk cara kita mengerjakannya seperti apa? Baca. Coba dibaca. Gaya sebesar 1600 Newton bekerja pada permukaan dengan luas 5 meter. Kedua, coba hitung Berapa tekanan yang dirasakan ya, kita ambil kata kuncinya dulu ya. Gaya, gayanya berapa? 600 Ya, apa simbol untuk gaya? Newton. F sama dengan 600. Satuannya lu. Newton. Sama lagi. Lu. Luas itu. Satuannya mana? Meter pangkat 2, besarnya adalah di. Apa yang ditanya? Iya, P sama dengan F per A. P sama dengan F dibagi A. F-nya berapa, nak? Berapa F-nya, sayang? Baca Arisna. 600. A-nya berapa? Berapa 600 bagi 5? 120. Pas? Sudah? Mengerti? Harus mengerti sih ya. Sekarang ibu guru berikan latihan soal ya. Langsung saja, nak. Diketahui apa, ditanya apa, jawab. Silakan. Guru arahkan ya. Bisa lagi sini bagaimana, dan teman-teman yang lain semuanya perhatikan. Ini apanya? Ya.
Sudah semua? Bagaimana anak-anakku semua? Ada yang sudah nomor 1? Ayo silakan nomor 1. Ya, di sini ya. Nomor 1 ya. Langsung saja diketahui gitu ya. Diketahui apa, kiranya apa. Silakan. Perhatikan semua ya, perhatikan tentang sudah. Ya, sama dengan baik. Ya, silakan dibaca saja. Perhatikan ya, temannya mau menjawab, silakan diketahui ada tapi biasa. Ya. Boleh ada sini sih. 200 juta. Iya, perhatikan. 8 meter nomor 2. Ditanya T. Terus jawab. T sama dengan berapa 200 bagi 8? 25 pas kawin. Ada yang beda jawabannya? Kelompok 2 sama? Kelompok 3 sama jawabannya? Ya, kita kasih apa ini untuk kelompok 1? Kasih W. Kasih O, kasih W. Wah. Luar biasa, tepuk tangan. Bagaimana dengan soal nomor 2? Tidak apa-apa, tidak usah maju ke depan, tapi jabarkan jawabannya. Silakan. Silakan. Iya, berdiri tapi kanan berdiri. Diketahui apa? Biar ibu yang bantu tulis. Diketahui A sama dengan 5 M kuadrat. Terus P sama dengan 20 PA. 20 Pascal. Terus F sama dengan 20 kali 5. yang ditanya apanya saya? Yang ditanya adalah berapakah gaya yang dihasilkan benda tersebut. Apa rumus F nak? Ada di sebelah sana. Apa? F sama dengan A kali
B. Ya, B kali A sama tak dengan A kali B? Sama. Berapa B kali A? 100. 20 dikali 5 berapa nak? 100. Apa kalau gaya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita siapa? Kasih ibu, kasih duit. Wow. Alhamdulillah. Capek. Banget. Baik, silakan berdiri lagi. Kita SBB lagi sekali aja. Silakan berdiri. Dede. Sudah pernah Bu Guru di kelas ini up down itu belum pernah? Udah? Ikuti Bu Guru ya. 1, 2, 3. Up down, and say. Up to the right and say to up and down, and say. Silakan duduk. Lagi satu item lagi ya. Nah, kita akan masuk ke penerapan tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang pertama? Paku dan juga kalau kita tadi jarum pentul ya, dibuat apa? Runcing supaya mudah ya masuk ke hijab. Kalau paku berarti supaya mudah ditancapkan ya. Kemudian yang kedua, ini kaki apa? Bebek dia lebar apa enggak? Dia lebar. Kalau dia runcing nanti dia tertancap di tanah lumpur, makanya dia lebar dan juga ada lapisannya itu yang membuat dia bisa berjalan di tanah lumpur. Kemudian yang ketiga, ya mobil ini badan ini didesain khusus ya supaya bisa dia berjalan di tanah yang lumpur ya. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Guru lanjutkan. Setiap kita belajar tentu saja ada apa kesimpulannya? Kesimpulan yang pertama, baca. Faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat adalah gaya dan luas permukaan bidang tekan. Iya, jadi faktor yang mempengaruhi tekanan ada dua, yaitu apa sayang? Yaitu gaya dan juga luas permukaan bidang tekan. Kemudian yang kedua, baca. Semakin besar gaya maka semakin besar tekanan dan sebaliknya. Iya, langsung saja ya. Semakin besar tekanan, maka akan semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Kemudian selanjutnya apa? Semakin besar luas permukaan bidang tekan suatu benda, semakin kecil tekanannya dan sebaliknya. Ya, ini nama luas permukaannya. Semakin dia kecil, tekanannya akan semakin besar. Ya, anak-anak ya. Senang belajar hari ini? Senang. Anak-anak senang, Ibu Guru senang. Ya. Kalau sudah, anak-anak halo. Anak-anak akan melakukan ini pengisian refleksi, ya. Meliputi di sini yang pertama, perasaan saya saat belajar IPA adalah tulis saja. Ini bukan berarti jawabannya saya ngantuk, bukan itu maksudnya. Anak-anak senang nggak belajar IPA, ya? Dan yang kedua, hal yang Anda pelajari, apa? Sana, ya. Kemudian hal yang masih membingungkan, saya bingung di rumusnya apa. Kemudian harapan untuk pembelajaran selanjutnya, Bu, besok kita game atau apa? Ya? Ya. Sudah siap untuk dibagikan? Ya. Jangan kertasnya kecil, jadi tulisannya harus kecil juga ya. Jangan lupa tulis namanya ya. Wow. Ini semua harus diisi jadi bahan untuk Ibu Guru. Kalau sudah bisa
tulisnya panjang-panjang, unak-unak silakan dikeluarkan juga, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja ya. Untuk latihan yang tadi nanti Bu Guru periksa di rumah ya. Minggu depan Bu Guru bagikan. Anak-anak minta tolong jawablah sesuai dengan perasaan anak masing-masing ya. Kalau panjang jawabannya bagus ya. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Pelan-pelan saja tapi. Dibaca nak? Ya, harapan untuk selanjutnya Bu, misalnya besok kita belajarnya di lingkungan aja, kasih tahu gitu. Bu, besok kuisnya pakai internet aja, itu silakan ya. Bu, besok kita nggak usah tanya ice breakingnya, nah itu harapannya, silakan. Apa saja nak boleh? Ya, bukan. Sudah Bu? Sudah. Ya. Yang belum nggak apa-apa, lanjutkan saja. Yang sudah boleh nanti ke depan jadi bahan acuan untuk Ibu Guru. Silakan. Tulis nama, sudah. Ini belum, silakan ditulis ya. Tulis nama. Boleh dulu kalau semuanya harus mengumpulkan refleksinya. Tidak apa-apa. Tulis saja dulu pelan-pelan. Ternyata ini ada yang jawabnya simple, ada yang jawabnya panjang. Tidak apa-apa. Ntar pas Ibu sebutkan, Ibu nggak akan sebut nama ya. Halo. Hai. Ibu Guru baca refleksi ini, Bu Guru mau bertanya ya. Apakah anak-anak senang belajar IPA hari ini? Senang. Pada umumnya, di bagian mana yang membuat anak-anak senang? Praktiknya satu, apalagi presentasinya dua, apalagi kerjakan soal perhitungan, materi baru, ya ini materi kelas 3 ya. Terus apa? Tampilan materinya gimana? Mana lebih bagus ngajar pakai ini atau hobi tulis terus? Ya, berarti ada kemajuan ya. Oke, kalau yang buat anak-anak sebel hari ini apa sih? Oh, maunya keluar ya. Keluar itu maunya normal ya. Tapi kita harus bersabar, disiplin Pak. Tuh ya. Boleh Ibu acak saja, Ibu Guru mau bacakan di sini ya. Karena masih ada waktu sedikit. Ibu Guru diperkenalkan, Ibu Guru mau baca. Kita lihat ya. Dari isi titik. Perasaan saya saat belajar IPA hari ini senang. Alhamdulillah.
Dua, hal yang saya pelajari pada hari ini adalah tekanan pada zat padat. Benar tidak? Benar. Benar. Yang ketiga, hal yang masih membingungkan saya, rumusnya agak membingungkan. Kalau begitu, kalau sudah habis waktunya, nanti di saat keluar main boleh bertanya atau chat sama guru atau kita langsung ya, video call juga bisa ya. Harapan untuk pembelajaran selanjutnya, semoga pelajaran selanjutnya tambah seru. Amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran hari ini. Kita apresiasi untuk diri kita semua dengan WAWO. 1, 2, 3. Kita kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Luar biasa. Kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Silakan Pak. Berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Ya. Oke, Ibu guru ingatkan ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ini tekanan pada zat padat. Berarti tekanan pada zat cair. Nanti akan cari informasi tentang tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis. Oke? Oke. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan alhamdulillah.